wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan ya, masih mengenai mudho'af. Jadi mudho'af ini disulasi ada, yang huruf aslinya 3 ada, yaitu ain fi'il dan lam fi'il atau huruf kedua dan huruf ketiganya huruf yang sama. Kalau dirubai yang huruf aslinya 4 ya, mudho'af ini hurufnya sama tapi enggak dempetan. Kalau yang disulasi ya hurufnya sama terus dempetan. Bedanya di situ ya. Yang satu ya bersebelahan dempetan, yang rubai itu enggak. PDKT. Ini kajian serius Mas Manto ya. Jangan nyebut-nyebut PDKT dulu ya. Nah, maka konsekuensinya berbeda. Ya, maka konsekuensinya berbeda. Konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau yang mudho'af sulasi ya, kalau yang mudho'af sulasi karena dua huruf yang samanya posisinya sebelahan, maka dia memiliki konsekuensi yaitu tasydid. Ya, tasydid bukan tasjid ya. Suka ada yang bilang tasjid, tasydid ya, bukan tasjid. Kalau tasjid itu tas ketinggalan di masjid, tasjid gitu ya. Ini tasydid ya. Ya, suka ada yang kayak gitu loh ya. Sedangkan mudho'af rubai itu tidak memiliki konsekuensi apapun karena dua huruf yang samanya keselang. Huruf yang samanya misalkan huruf pertama dan huruf ketiga sama tapi keselang sama huruf kedua. Huruf kedua dengan huruf keempat sama tapi kesela oleh huruf ketiga. Was-wasa, wau dengan wau sama tapi ada sin di tengahnya. Sin dengan sin sama tapi ada wau di tengahnya. Jadi mudho'af rubai itu enggak begitu rumit. Yang dibikin jelimet itu adalah mudho'af sulasi ya. Hah? Bahasa Indonesia keselak tuh. Gitu ya. Keselak itu baru tuh ya. Nah, karena mudho'af sulasi ini memiliki banyak konsekuensi seperti i'lal, hadzaf dan seterusnya, maka dia di matan al-Inzi ini ya, mudho'af bahkan nanti mahmuz ya, itu dimasukkan ke dalam kategori ya fi'il yang ghairu salim. Nah, di sini kan fi'il itu dibagi dua, salim dan ghairu salim. Salim ini kan selamat. Selamat dari apa? Selamat dari mudho'af. Kalau ada mudho'af berarti enggak selamat. Ya. Kataba, hurufnya beda semua. Hurufnya sehat semua, tidak ada huruf penyakit, tidak ada huruf yang double ya. Tidak ada hamzah, kaf, ta, ba, ini disebutnya dengan fi'il salim. Ya. Kalau yang ghairu salim, mudho'af itu dimasukkan ke dalam kelompok ghairu salim. Kenapa? Nanti akan dijelaskan di paragraf yang berikutnya ya. Mahmuz juga dimasukkan ke dalam fi'il ghairu salim. Kenapa? Akan dijelaskan nanti di bab mahmuz ya. Mahmuz dari kata hamzah. Bukan Mahmud. Mahmud mama Mahmuda gitu ya. Mu'tal, oh jelas ya. Misal, ajwab, nakis, lafif mafruk, lafif makrur itu mah penyakit semua. Ya, memang yang bikin males belajar sorof itu adalah kita mempelajari fiil-fiil yang banyak penyakitnya. Ya, padahal ya nasihat orang tua itu jangan suka nyari penyakit. Nah, ini kita malah belajar sorof penyakit semua fiilnya. Gitu ya, pusing ya. Wa inna ma ulhiqal mudha'afu bil mu'tallati. Mudha'af ya, ulhiqa ya, dimajhulkan, alhaqa yulhiqu, ulhiqa yulhaqu, diikut sertakan ya. Mudha'af diikut sertakan dengan fiil-fiil yang mu'tallat, fiil-fiil yang ada huruf illatnya, hanya dikarenakan li'anna harfat tad'ifi yalhaquhul ibdalu. Nah, dikarenakan
huruf tad'if, huruf mudhoaf ya, itu terkadang dia diikuti juga oleh prosesi ibdal. Ibdal itu apa? Mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Dua hurufnya yang sama diganti itu dengan yang lainnya. Contoh, kaqaulihim, seperti perkataan mereka. Mereka di sini siapa? Kaqaulil Arabi, seperti perkataan orang-orang Arab. Orang Arab sendiri nih ya. Ini dalilnya nih. Contoh misalkan amlaitu. Ya, amlaitu bimakna amlaltu. Nah, ya. Asalnya amlaltu. Kemudian ya, mungkin untuk meringankan ucapan, lam yang pertama lam yang kedua diganti menjadi huruf ya. Yaitu ya. Jadilah amlaitu gitu ya. Itu konsekuensi yang pertama. Karena di sebagian dialek ya, karena mungkin ada sebagian kabilah yang mengganti huruf yang mudhoaf ini dengan huruf ya, misalkan amlaltu, amlaitu gitu ya. Amlaltu, amlaitu. Misalkan kalau a'dadtu, a'daitu gitu ya. Kalau bisa dikiaskan misalkan. Kalau bisa dikiaskan ya maka jadi sebuah kaidah tentu saja ya. Kalau tidak bisa dikiaskan, contohnya hanya amlaitu saja, ya maka amlaitu ini masuknya ke dalam syadz. Syadz itu berarti ya mukhalafatul qiyas, menyelisihi qiyas, disebutnya syadz ya kalau dalam pelajaran nahwu shorof ya. Bukan syadz dalam ilmu hadis, bukan, beda lagi, itu mukhalafatul siqat. Ya, yang pertama. Terus ya, konsekuensi yang kedua dari mudhoaf itu adalah yalhaquhul hazfu juga, wal hazfu juga. Ya, di sebagian dialek ya, mereka menghapus satu huruf dari dua huruf yang sama. Ya, dari dua huruf yang mudhoaf ini dihapus satu. Kalau yang tadi enggak dihapus tapi diubah hurufnya, diibdal. Ya, kalau kalau menurut Ibnu Jinni ya, di kitabnya Al-Mumti fi Tasrif yang bab awal, beliau mengatakan perbedaan antara qalb dengan ibdal ya. Katanya kalau qalb itu hanya muter-muter di 3 huruf. Ya berubah jadi alif, kemudian wawu berubah menjadi alif, alif berubah menjadi wawu dari ya jadi wawu, wawu jadi ya, ini disebutnya dengan qalb. Tapi kalau ibdal itu huruf yang lain ya. Tak menjadi to, kemarin sudah kita jelaskan ya, istalaha jadi istolaha, itu ibdal. Huruf tak berubah menjadi to, itu ibdal. Tapi kalau sesama huruf ilat yang 3 disebutnya qalb menurut Ibnu Jinni di dalam kitabnya Al-Mumti fi Tasrif ya. Al-Mumti Al-Kabir, malah ada kabirnya ya. Nah, jadi konsekuensi yang kedua dari mudhoaf itu adalah terjadinya penghapusan. Kalau tadi terjadinya penggantian huruf dengan huruf yang lain ya, sebagian dialek, sebagian logat, sebagian lugoh itu ya menghapus huruf yang sama. Contoh, kaqaulihim, seperti perkataan mereka orang-orang Arab ya, mastu gitu ya. Di situ harokatnya ada 2 tuh. Bi fathil fa'i wa kasriha fihima. Bisa dengan mengkasrohkan fa, memfathahkan fa, atau dengan mengkasrohkannya. Kenapa fathah? Karena memang wazannya dari massa ma. Fa fiilnya memang fathah. Ya, fa fiil kan memang harokatnya fathah ya enggak? Kataba, fa fiil fathah, dan pernah kita bahas ya enggak? Kenapa fa fiil itu fathah? Karena fathah adalah harokat yang paling ringan, dan fiil ini termasuk ya mabni, fiil madi itu, dan mabni ini kesannya berat, jadilah dikasih harokatnya ringan yaitu fathah. Yang lebih ringan dari fathah yaitu sukun, gak mungkin dikasih sukun karena awal kata itu tidak ada yang sukun, maka dipilihlah harokat, dan harokat yang paling ringan adalah fathah. Jadilah kataba, doroba, massa ya. Jadi bifathil fa'i, dengan memfathahkan fa, karena
hukum asal dari fa fi'il madi itu adalah fathah. Wa kasriha, nah boleh juga dengan mengkasrohkan huruf fa-nya, fa fi'ilnya, huruf pertamanya. Kok bisa kasroh? Karena mistu itu asalnya dari masistu gitu kan. Nah kasroh dari sis ya, masistu ya, mim sin ya, sistu. Nah, kasrah dari si mundur ke mim, kemudian ya maka sinnya jadi yang sukunnya 2, estu. Sin yang pertama yang asalnya kasroh dihapus, jadilah mistu gitu ya. Jadi mistu atau zoltu atau ziltu ya. Kemudian berikutnya ahastu. Nah ya, ahastu asalnya dari ahsastu. Sastu. Fathah dari sa mundur ke yang asalnya sukun menjadi sa. Nah, fathah dari sa mundur ke ha yang asalnya sukun menjadi fathah, ahastu. Nah, esnya ada 2, dihapus yang pertama yang tadinya fathah menjadi ahastu. Nah asalnya mastu atau mistu itu asalnya adalah masistu. Zoltu atau ziltu asalnya adalah zoliltu. Ya, ahastu asalnya dari ahsastu. Tapi sebagian ada orang Arab ya, kabilah yang ya si mudhoaf ini dihapus salah satunya. Si huruf yang pertamanya, huruf yang pertama dari 2 huruf yang sama atau ain fiilnya dihapus. Dan itu ya ini dalilnya ada ya. Tentu saja ini kan matan. Kalau matan itu enggak dalilnya enggak terlalu banyak ya. Kabilah mana nih yang ngomong kayak begini? Urusannya bukan matan, urusannya syarah nanti. Keluar nanti syair-syair dan seterusnya. Syarahnya ya tentu saja bukan syarah yang kecil. Syarahnya kudu yang gede gitu ya. Dan bukan bagian saya, itu bagian kalian ya. Nah, jadi karena konsekuensi dari mudhoaf ini adalah terjadinya penggantian huruf bahkan penghapusan huruf, ini sama seperti fiil-fiil yang mu'tal. Kola, yakulu, kul ya enggak? Dari kola menjadi yakulu, kola, yakulu, ya kan? Berganti hurufnya, ya. Kemudian kul hurufnya hilang. Nah, ini memang huruf penyakit. Ya, ketika mudhoaf ini seperti itu di sebagian kabilah ya, di sebagian dialek ada yang hurufnya diganti, di sebagian dialek menjadi amlaitu padahal asalnya amlaltu, di sebagian kabilah yang lain yang jadi mistu asalnya masistu, mistu yang asalnya masistu. Maka seperti huruf penyakit, maka mudhoaf dikelompokkan ke dalam kelompok ya fiil ghairu salim bareng-bareng dengan fiil yang mu'tal. Apakah mayoritas mudhoaf itu seperti itu? Ya, bisa diganti hurufnya dan bisa dihapus hurufnya? Tentu saja enggak. Karena di Al-Qur'an tidak terjadi seperti itu. Mudhoaf yang terjadi di dalam Al-Qur'an itu ya tidak seperti yang terjadi di kabilah ini, yaitu hurufnya diganti ataupun hurufnya dihapus ya, keluar dari kaidah yang umum itu enggak. Tapi yang namanya kaidah ya, yang namanya ilmu, ketika ada satu kabilah mengatakan seperti itu dimasukkan ke sini. Padahal kalau ngelihat ke hukum mayoritas ya, mayoritas fi'il mudhoaf itu ya hurufnya tetap tidak ada yang diubah dan hurufnya tetap tidak ada yang dihapus. Mayoritasnya seperti itu. Nah, makanya sebagian kitab sorof ya, atau mungkin sebagian pengajar sorof itu memasukkan mudhoaf dan mahmuz itu ke dalam golongan fiil yang fiil yang sahih. Kalau menurut mereka pembagian fiil itu menjadi sahih dan mu'tal. Fiil yang sahih ya dengan fiil yang mu'tal. Fiil yang sahih itu berarti fiil yang salim mudhoaf dengan mahmuz itu dimasukkan ke situ.
Kalau yang mu'tal berarti yang misal, ajwab, nakis, lafif mafruk, lafif makrun gitu ya. Jadi kalau di kitab yang lain ya, fi'il yang sehat mudho'af dengan mahmuz itu satu geng ya. Tapi kalau di matan Al-Izzi mudho'af mahmuz itu satu gengnya dengan fi'il yang mu'tal. Kok? Nah, ini alasannya ya. Alasannya kan nggak semuanya ya, namanya juga pernah terjadi dimasukin ke situ. Kalau ini bisa dikiaskan, wah berarti sah ya, sah memasukkan mudho'af ke dalam golongan ya, bareng satu geng dengan fi'il yang mu'tal. Kenapa? Karena kejadian yang terjadi di kabilah yang mengganti, menghapus itu bisa dikiaskan rusuh dunia persilatan. Itu ya. Berikutnya idgham ya. Idgham masdar dari adghama yudghimu idgham ya, atau bisa juga dibacanya itu idgham dari iddagoma yaddagimu idgham. Wazannya apa? Wazannya ifta'ala, taknya berubah menjadi dal. Idtagoma, taknya berubah menjadi dal digabung dengan dal ditasydid jadilah idgham. Tapi kita nggak lumrah ya nun mati atau tanwin ketemu dengan waw disebutnya apa? Idgham Ustaz. Nggak ada yang ngomong kayak gitu ya, orang nyebutnya idgham ya. Idgham itu memang apa? Memasukkan huruf ke huruf yang di depannya, meleburkan huruf. Berikutnya ya, kalau konsekuensi dari mudho'af adalah ibdal dengan hadzaf itu enggak semua ya, enggak bukan yang mainstream ya, enggak semua kabilah. Tapi idgham ya, konsekuensi dari mudho'af sulasi, kita sedang berbicara mengenai mudho'af sulasi ya, karena mudho'af rubai itu enggak memiliki konsekuensi hukum yang lainnya seperti ibdal, kemudian hadzaf, kemudian idgham. Mudho'af rubai itu enggak memiliki konsekuensi seperti itu. Tapi kalau mudho'af sulasi konsekuensinya di sebagian kabilah ada yang diibdal, di sebagian kabilah ada yang diidgham, dihadzaf. Nah, di seluruh kabilah konsekuensi dari mudho'af itu adalah idgham. Wal mudha'afu yalhaquhul idghamu, dan fi'il mudha'af ini ya, si fi'il mudha'af ini dia selalu diikuti dibuntuti oleh prosesnya idgham ya. Apa itu idgham? Apa itu definisi idgham? Antuskinal awwala wa tudrijahu fisani ya. Engkau mensukunkan ya huruf yang pertama dari dua huruf yang sama, wa tudrijahu ya, dan engkau memasukkannya ya, hu-nya si huruf yang pertama tadi, fisani di huruf yang kedua ya. Tasydid itu adalah tanda terjadinya idgham gitu ya. Idgham ini idgham dari segi ilmu shorof ya, dari segi ilmu tajwid itu nanti ya mirip ya, sama, hanya beda-beda dikit ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu nanti ada idgham tam, idgham nakis ya, idghamnya sempurna ya, atau idghamnya nggak sempurna gitu ya. Idgham nakis mungkin sifat hurufnya masih tersisa sedikit gitu ya. Dan di antara tanda idgham tam itu adalah tasydid ya. Tasydid ini menunjukkan bahwasanya meleburnya sempurna. Terkadang hurufnya melebur ya, karena hurufnya sama, jadi dilebur menjadi dua huruf yang sama, dilebur jadi satu, dikasih tanda tasydid. Terkadang melebur sempurna, tapi karena bukan dua huruf yang sama, tetap dua-duanya ditulis, tapi tetap dikasih tasydid, tapi dari segi bunyi melebur sempurna. Seperti misalkan ya, peleburan sempurna seperti tasydid yang ada di huruf-huruf syamsiyah. Tasydid yang ada di huruf-huruf syamsiyah itu menunjukkan bahwasanya dari segi bunyi meleburnya sempurna. Artinya huruf lamnya hilang. Misalkan seperti kalau al-masjidu kan huruf qamariyah, al-masjidu, al-nya masih ada. Ya. Tapi kalau misalkan seperti misalkan az-zaujah gitu ya. Az-zaujah ya. Tidak ada yang mengatakan al-zaujah.
al-zauja, enggak. Lamnya melebur ke zai ya. Dari segi tulisan karena lam dengan zai bukan huruf yang sama, jadi nggak dipaksain untuk bergabung. Al dengan aznya dibiarkan. Tapi si aznya, si zainya dikasih tanda tasydid untuk menunjukkan bahwasanya bunyi L melebur ke bunyi zai, walaupun tulisan L-nya masih ada tapi bunyinya sudah hilang, makanya kita membacanya az-zauja ya, asyamsu gitu ya, as-saatu gitu ya. Huruf hijaiyah yang bisa dikasih harokat ada 28 dibagi 2, 14 huruf syamsiah, 14 huruf komariah, steng-steng ya. Itu yang disebut dengan idgham. Oke, kita balik lagi. Wa yusammal harful awwalu, huruf yang pertama diberi nama mudghaman. Wasani mudghaman fihi. Nah, mudgham dan mudgham fihi. Gitu ya. Karena kita sudah bosan dengan istilah mudhof, mudhof ilaih. Saya kasih istilah yang baru ya. Mudgham, mudgham fihi gitu ya. Ada mubdal, mubdal minhu. Puyeng-puyeng dah. Musnad, musnad ilaihi. Puyeng lo ya. Selalu menggunakan ya, istilah-istilah ini selalu menggunakan isim maf'ul. Tidak pernah menggunakan isim fa'il. Kenapa? Karena karena si mutakalim lah, dialah isim fa'ilnya. Contoh misalkan Kitabu Hamidin, Kitabu Hamidin, Kitabu mudhof, Hamidin mudhof ilaihnya ya kan. Mudhof ataupun mudhof ilaihi itu mudhof, dan mudhofun itu isim maf'ul. Isim fa'ilnya apa? Mudhifun ya. Jadi ketika saya mengatakan Kitabu Hamidin, siapa mudhifnya? Ya saya, karena saya yang ngomongnya. Ana mudhifun, kitabu mudhaf, Hamidin mudhaf ilaihnya. Gitu ya. Mudgham, mudgham fihi, mudgimnya siapa? Adgoma, yudgimu, idgham, mudgim, mudgham gitu kan. Mudgimnya siapa? Ketika saya mengatakan madda, ana mudgim ya. Adal al-ula mudgham, adal asaniyah mudgham fihi. Gitu maksudnya. Paham? Enggak, syukur kalau enggak paham ya. Rasain pusing-pusing lu ya. Kemudian berikutnya. Jadi istilahnya ya, kalau kita kan menggunakan huruf pertama, huruf kedua, huruf pertama, huruf kedua. Enggak, ya ilmu shorab punya istilah lain. Mudgham, mudgham fihi ya. Harus kenal dengan istilah, nanti takutnya antum baca tafsir, nanti ulama tafsir menggunakan istilah mudgham, mudgham fihi, antum bingung. Disangkanya berbicara mengenai nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ya. Bukan ya. Ini ilmu shorab ini ya. Nah, jadi ya idgham itu seperti itu ya. Huruf yang pertama disukunkan, dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Kalau hurufnya sama ya, tulisannya jadi satu tapi ada tanda tasydid di atasnya. Nah sekarang berikutnya kemudian ya, idgham ini ada 3 macam. Ada idgham wajib, ada idgham ya mumtani ya, ada idgham jaiz ya. Puyeng loh. Perasaan di taunya tuh idgham ya biguna bila guna gitu ya. Atau idgham mutamatsilain gitu ya, mutajanisain, mutakoriben gitu ya. Ini idgham apa ini? Idgham wajib gitu ya. Kalau ada idgham wajib berarti nanti ada dong idgham sunnah, idgham makruh. Puyeng lo ya. Gitu ya. Puyeng. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Udah, jangan banyak-banyak ya. Mual antum nanti kalau banyak-banyak belajar tuh ya. Sedikit ya. Belajar tuh enggak usah banyak-banyak. Sedikit tapi lumayan banyak. Sama aja ya. Sedikit tapi nempel gitu ya. Cerna dulu yang sedikit, kemudian praktekkan ya. Nanti mungkin setelah beberapa bab itu mungkin nanti setidaknya mungkin setelah semua bab-bab dibahas ya sampai kita kan yang sahih sudah ya. Kemudian sekarang mudhoaf, kemudian nanti mungkin mahmuz ya, kemudian misal ajwab, nakis, lafif mafruk, lafif makrun. Nah, kalau itu udah semua ya, baru nanti kita lihat ke Al-Qur'an,
kita preteli sisi sorobnya satu-satu. Ini kalau di pelajaran sorob ini apa? Ini isim fa'il, isim maf'ul ya. Fi'il apa, wazannya apa, bentuknya apa dan seterusnya gitu kan. Ini yang saya lakukan dengan halakoh sorob yang saya pegang ya. Nah, nanti kita coba ya sama Mas Manto ya. Nanti saya menanya Mas Manto ya, bisa nggak dia jawab ya. Kalau dia nggak bisa jawab udah halakoh bubar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.